Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan belajarku. Video kali ini saya akan menjelaskan alur penggunaan dari aplikasi Quickcon dari calon legislatif. Nah, aplikasi Quickcon ini diciptakan untuk memudahkan caleg memantau suaranya di setiap TPS. Jadi nanti si caleg itu dia akan menyebar saksi seperti saksi yang pada umumnya disebar untuk memantau suaranya. Nah, untuk mempersingkat waktu si caleg itu merekap suaranya di masing-masing TPS di setiap daerah, itu menggunakan aplikasi ini diinputkan oleh si saksi yang nanti si admin dari si caleg ataupun si calegnya sendiri bisa langsung mendapatkan berapa jumlah suara yang didapatkan oleh caleg tersebut. Nah, jadi aplikasi ini untuk mempersingkat si caleg dapat suaranya dari si saksi-saksi yang disebar oleh si caleg tersebut. Nah, jadi pada aplikasi ini nanti akan diberikan link untuk mengakses aplikasi dari masing-masing caleg yang akan menggunakan aplikasinya. Nah, langkah pertama kita login dulu kita akses dulu aplikasinya. Aplikasinya kita akses, kita masuk. Nah, pada kali ini linknya itu link testernya caleg.rijunas.com. Nah, saat sudah diketik linknya nanti akan diarahkan ke form login. Nah, aplikasi ini kebetulan ada dua tipe pengguna. Yang pertama admin, itu untuk memantau jumlah suara dan mengelola data saksi. Yang kedua itu untuk user si saksinya untuk menginputkan suara dari setiap TPS-nya. Baik, yang pertama kita akan login dulu ke user admin. Kita akan login pada contoh kali ini usernya admin, password kecil semua. Baik, saat sudah login dia akan masuk ke form home ke halaman home. Nah, di halaman home nanti di sini ada profil dari si caleg beserta profil partainya gitu. Nah, pada kali ini saya membuatnya seperti ini sebagai data dummy saja. Nanti kawan-kawan bisa mengubahnya dengan edit profil. Teman-teman bisa ubah namanya, nomor urutnya, fotonya bisa diubah, nama partainya, nomor urut partainya ini bisa diubah. Nah, nanti di sini bila ingin ada perubahan, ingin ada penambahan informasi, silakan informasikan saja. Nanti akan kami bantu untuk mengubahnya. Nah, di menu kedua kita akan beralih ke menu akun. Nah, di menu akun ini kita untuk menambah data pengguna, baik itu saksi maupun admin. Mana tahu adminnya mau dibuat beberapa gitu. Nah, sebagai contoh kita tambah akun. Contohnya namanya kita buat Ahmad Junaidi sebagai contoh. Nanti alamatnya contohnya Desa Pasarawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat sebagai contoh. Kemudian nomor HP-nya silakan teman-teman masukkan. Kemudian username untuk loginnya. Nah, sebagai contoh di sini saya buat ini karena Ahmad Junaidi, jadi saya buat di sini Ahmad saja. Nanti bisa bebas mau membuatnya apa untuk si user login. Nah, passwordnya kita buat, teman-teman buat silakan apa. Kalau pada kasus ini saya akan membuat sebagai contoh password. Ini juga harus sama password. Nah, di jabatan teman-teman pilih user yang teman-teman buat ini sebagai admin atau sebagai saksi. Sebagai contoh nih kali ini kita buat sebagai saksi. Jadi nanti dia bisa mengakses menu dari saksi. Kita save. Nah, jadi si Ahmad Junaidi tadi sudah masuk ke dalam data. Dia sudah bisa login dengan user Ahmad password gitu. Teman-teman juga bisa menghapus, bisa mengedit misalnya Ahmad Junaidi s.com, bisa mengedit seperti itu. Nah,
Apabila si saksi lupa password, teman-teman bisa bantu mereset password dari si usernya, bisa diubah, bisa merubah apa gitu, ataupun teman-teman bisa menghapus si usernya. Silakan dihapus kalau mau menghapusnya. Baik. Di menu ketiga, kita akan lompat dulu ke menu paling bawah, yaitu konfigurasi. Nah, di menu konfigurasi ini itu terdapat menu reset password ataupun ganti password. Jadi teman-teman, kalau baik si saksi maupun si admin, kalau mau mengganti password silakan melalui konfigurasi. Nah, nanti masukkan password lamanya, masukkan password barunya, dan konfirmasi password barunya. Nanti kalau lupa password lamanya itu harus melalui admin, akun si admin melalui menu akun tadi. Nah, setelah itu kita ke menu saksi ya. Kita lanjutkan. Nah, di menu saksi ini teman-teman menghubungkan user yang sudah teman-teman buat. Pada contohnya saat Ahmad Junaidi Eskom tadi itu ke TPS mana dia bertugas. Nah, di aplikasi ini satu saksi bisa memegang beberapa TPS. Jadi pada contoh kali ini kita buat contohnya si Ahmad Junaidi ini, tapi satu TPS tidak bisa dua saksi seperti itu. Jadi satu TPS, satu saksi bisa beberapa TPS, tapi satu TPS hanya bisa satu saksi. Sebagai contoh Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, kita contohkan di Gemang, Desa Pasarawa, TPS 2. Kita simpan. Nah, jadi si Ahmad Junaidi tadi dia bertugas di TPS 2. Kalau teman-teman mau memberikan Ahmad Junaidi tadi itu TPS selanjutnya, silakan tambahkan saja, masih bisa kok. Pilih aja Ahmad Junaidi lagi gitu. Oke, begitu ya teman-teman. Teman-teman bisa mengubah kalau memang salah. Bisa diubah misalnya ternyata dia TPS 8 contohnya. Kita simpan lagi bisa teman-teman hapus juga. Kalau mau dihapus tekan yakin. Oke, kali ini tidak kita hapus ya. Nah, sebelum kita membahas rekap ini nanti saya jelaskan setelah kita menjelaskan akun untuk user saksi. Karena nanti rekap ini adalah hasil dari yang diinputkan oleh saksi. Nah, untuk itu kita jelaskan dulu untuk si saksi. Kita keluar dulu. Kita login ke saksi yang sudah pernah saya buat saja, yaitu Rijuna. Passwordnya password. Nah, pada kasus ini di menu home-nya, di user saksi ini, di home-nya itu ada data profil partai, tapi dia tidak bisa mengeditnya. Kemudian ada profil yang ini sedang saya tambahkan juga. Saya sedang menambahkan menu di sini untuk si saksi mengedit profil dirinya, mana tahu alamatnya salah, nomor handphonenya salah, atau mau menambahkan foto gitu. Nanti ini akan saya tambahkan. Oke, kemudian kita di menu user ada konfigurasi juga, sama seperti di admin tadi ya, untuk ganti password. Kemudian kita fokus ke hasil. Nah, di hasil ini itu untuk menambahkan menambahkan hasil dari TPS yang dijaga oleh si saksi. Nah, dalam kasus ini, coba ini saya hapus dulu satu untuk bagi contoh. Nah, baik, dalam kasus si user Rijuna tadi dia memegang 3 TPS. Ini saya masukkan data dummy ya. Sebenarnya tidak ada caleg yang lintas provinsi seperti ini. Ini hanya data dummy saja, data percobaan. Kita tambahkan hasil. Nah, di sini ada alamat. Nah, kebetulan Aceh ini sudah diinput dia, Sorkam kanan sudah diinput dia, yang tinggal belum diinput ini, yang ini Luna Utara TPS 2. Nah, nanti si saksi dia memilih ini, dia mau menginput di TPS yang mana gitu. Jadi dia pilih di alamat ini TPS-nya yang mana yang mau diinput dia. Nah, kalau dia itu ada 3 pilihan, misalnya satu saksi punya 3 TPS yang dijaga dia, maka di sini pilihannya hanya 3 TPS yang bisa dia isi saja gitu. Jadi seperti itu ya. Pada kasus ini dia punya 3 TPS yang dia jaga, 2 sudah dia input, jadi tinggal 1 yang muncul. Nah, di Sumatera Barat contohnya. Nah,
Kemudian di input suara itu ada yang namanya suara laki-laki dan suara perempuan untuk si caleg. Ini suara laki-laki, suara perempuan untuk caleg. Ini jumlah suara TPS. Nah, artinya berapa total suara sah yang ada di TPS tersebut. Jadi fungsinya nanti untuk menghitung persentase. Sebagai contoh, suara laki-lakinya itu 19 di TPS itu. Kemudian suara perempuannya itu 28. Nah, kemudian jumlah suara di TPS sahnya laki-laki itu sebenarnya ada 123 contohnya. Jumlah suara sah di TPS itu yang perempuan contohnya 78. Nah, kemudian di sini saya buat bukti C1. Nah, di bukti C1 ini saya belum tahu ya C1 itu jadi diubah atau tidak. Tapi intinya ini kita mengupload bukti, foto-foto yang bisa dijadikan sebagai rujukan suaranya kok bisa seperti itu. Nah, nanti di foto ini kita bisa memasukkan beberapa foto, bukan cuma hanya satu foto. Contohnya kita memasukkan C1-nya itu ada 4 sebagai contoh nih. Saya pilih gambar atak saja ya. Ada 4. Nanti tinggal dipilih aja 4 gambar. Kemudian klik open. Nah, dia akan muncul. Kemudian kita simpan. Tuh. Jadi itu sebagai contoh ya. Oh ya, tapi teman-teman, kemudian ada pertanyaan. Ini kan contohnya di laptop. Kalau dia contohnya di Android gimana membukanya gitu. Sebenarnya bisa aja, linknya bisa diakses di Android semuanya kok. Nanti tampilannya akan menyesuaikan. Jadi dari si hasilnya ya kita selesaikan. Nanti bisa di view. Kemudian bisa dilihat hasilnya, bisa dihapus, bisa diedit. Nanti bisa teman-teman edit untuk mengubah datanya ya. Baik. Jadi seperti itu. Seperti itu masukkan datanya. Ini kita contohkan tampilannya kita ubah menjadi Android ya. Tampilannya kita ubah jadi Android. Nah, intinya kalau tampilannya Android nanti dia bakal seperti ini. Kita bisa pilih profil, hasil, nanti kita bisa tambah hasilnya. Kebetulan ini karena tidak ada, karena unsur 33 sudah kita isi jadi tidak muncul. Sebagai contoh, nah ini seperti itu ya teman-teman. Di Android dia juga bisa tampil. Oke, baik, kita kembalikan normal dulu. Kita keluar. Kita masuk ke admin. Nah, dari data tadi di menu rekap, adminnya itu bisa melihat total suara sah dari si caleg. Dia berapa suara sah dia dari total suara sahnya. Total suara sah yang ada di dapil dia. Nah, ini presentasi suara dia, suara si calegnya dari total suara sah. Seperti itu. Nah, di sini juga ada yang sudah diinput kalau kita lihat. Bisa di view oleh si adminnya. Berapa data dia dan presentasinya berapa. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian juga bisa di-download buktinya tadi. Dari gambar yang sudah dikirim, dia akan tampil juga. Tunggu dulu, sorry. Oke. Dari data gambar yang dikirim oleh si saksi, kita bisa download buktinya juga. Oke, dia nanti akan dalam bentuk PDF ya. Sebagai contoh. Nah, dia akan dalam bentuk PDF. Kalau teman-teman lihat, ini foto Damia. Nanti itu fotonya seperti C1 ini lah, foto buktinya. Nah, juga bisa membuat laporan. Laporan ini bisa difilter berdasarkan provinsinya, berdasarkan kabupaten kotanya, berdasarkan kecamatan, ataupun tidak difilter sama sekali. Dalam kasus ini kita contohkan, tidak kita filter ya. Nah, tidak kita filter maka dia akan tampil semua. Tapi kalau kita filter, contohnya di Sumatera Utara, cek PDF. Nah, dia hanya tampil yang data yang Sumatera Utara saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di laporan ini kita buat sudah hanya bisa PDF. Nanti kalau teman-teman mau dalam bentuk Excel, silakan request saja, akan
saya tambahkan dalam bentuk Excel laporannya. Jadi seperti itu penjelasan aplikasinya kurang lebih. Nah, kalau teman-teman nanti mau ada penambahan fitur dan lain sebagainya bisa kita diskusikan. Teman-teman bisa menghubungi saya di nomor handphone yang saya terapkan di bawah video YouTube ini. Baik, begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tidak jelas dari penjelasan saya, silakan teman-teman bisa menghubungi saya, bisa kontak saya, bisa komen di bawah atau lain sebagainya. Sekian video dari saya. Terima kasih.